Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Selamat siang kepada Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Adria Ivanesa dari SMA Negeri 2 Kota Pasuruan yang akan mewakili dalam ajang Lomba Debat Bahasa Indonesia. Di sini saya berdiri di sisi pro dengan mosi Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat, mari kita membuang pemikiran bahwa singularitas teknologi adalah suatu ancaman di mana manusia dapat kehilangan kendali atas ciptaan mereka. Ini adalah pemikiran yang lahir dari ketakutan dan merupakan cerminan dari orang-orang yang tidak mau maju dan membuka peluang di masa depan. Oleh karena itu, saya berdiri di sini dan dengan tegas mendukung mosi kedatangan singularitas teknologi, di mana itu dapat membuka peluang peradaban yang lebih maju dan lebih visioner ke depannya. Berikutnya, saya akan menyampaikan dan menguraikan beberapa hal terkait dampak, kepastian, urgensi, serta pembingkaian dan kesimpulan, dan mengapa di sisi saya singularitas itu baik. Yang pertama, masuk kepada dampak. Kita mengetahui bahwa singularitas adalah merujuk pada titik kondisi sebuah sistem yang mencapai keadaan yang ekstrim, tidak dapat terkendali, tidak dapat didefinisikan ataupun diprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Di sini, saya akan memberikan beberapa kepastian kepada Dewan Juri serta pertimbangan dari dua sisi, dari sisi saya serta sisi kontra. Yang pertama mengenai kehilangan kendali atas teknologi. Ini adalah hal yang sepenuhnya salah. Kenapa? Karena justru dengan mengembangkan teknologi sampai tingkat singularitas, bukankah kita bisa membangun sistem keamanan yang lebih canggih lagi? Semakin tinggi tingkatan dari kemampuan atau teknologi tersebut, kita bisa menciptakan pengaman yang lebih canggih, yang sebenarnya bisa menjadi solusi dan upaya preventif penyalahgunaan dan solusi untuk mengejar kemajuan negara. Yang kedua mengenai isu kehilangan pekerjaan serta ekonomi. Mungkin tim kontra akan mengatakan bahwa teknologi bisa menggantikan manusia. Hal ini belum sepenuhnya benar. Namun, sekalipun itu benar, kita perlu melihat pada realita kehidupan, di mana teknologi yang lahir, yang hadir saat ini, juga melahirkan beberapa pekerjaan baru yang sebenarnya lebih terjamin dan bermartabat. Kenapa bisa dikatakan bermartabat? Karena pekerjaan yang lahir itu akan seperti pekerjaan insinyur, teknisi, dan ilmuwan. Di sini, tidak dapat dikatakan bahwa teknologi menghilangkan pekerjaan, namun bisa kita sebut sebagai transformasi pekerjaan yang lebih berkualitas dan dibutuhkan ke depannya. Yang ketiga, membahas mengenai isu ancaman eksistensial atau keberadaan manusia. Di sini, ancaman eksistensial berarti ancaman yang dapat mengganggu, bahkan menghapus keberadaan manusia. Itu semua adalah bayangan yang belum dapat dibuktikan. Kenapa? Karena saya yakin di sini Dewan Juri sudah merasakan banyak dampak positif dari kemajuan teknologi. Praktis, efisien, dan lebih cepat. Itu adalah dampak-dampak yang kita rasakan. Dan juga banyak sekali manfaat dari kemajuan teknologi di bidang krisis iklim, kemudian kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain-lainnya. Resiko hanyalah kemungkinan dari ketakutan, sedangkan manfaat adalah kepastian. Dan kepastian didasarkan oleh fakta. Dan bukankah fakta adalah hal utama dalam debat? Dan teknologi seharusnya tidak dihentikan karena ketakutan, namun dikembangkan agar aman digunakan seterusnya. Oleh karena itu, saya percaya bahwasanya singularitas teknologi membawa peluang yang luar biasa. Jika tim kontra berangkat dari hipotesis ancaman, sedangkan saya berdiri di sini di atas realitas manfaat yang sudah terbukti. Oleh karena itu, Dewan Juri dapat menimbang kembali. Dan saya percaya singularitas bukanlah titik akhir, namun titik balik dari kemajuan. Teknologi bukanlah ancaman, namun awal dari peradaban yang maju. Oleh karena itu, saya bangga berada di sisi pro. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih.